Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa timnas Indonesia akan mendapat dukungan langsung dari 1.000 lebih supporter di kandang Bahrain. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan terlaksana pada Kamis. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Nasional Bahrain. Status tuan rumah tentu menguntungkan timnas Bahrain. Pasalnya, timnas Bahrain bakal memperoleh dukungan langsung dari supporternya. Namun, timnas Indonesia tak perlu khawatir. Tim asuhan Shin Tae-yong juga dipastikan mendapat dukungan langsung dari supporternya. Dalam hal ini, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa setidaknya akan ada 1.500 supporter Indonesia yang akan datang langsung ke Stadion Nasional Bahrain. Supporter tersebut datang dari berbagai negara lain di Timur Tengah, seperti contohnya yakni Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan dari Bahrain. Ada kurang lebih 400 supporter yang diperkirakan hadir dari masing-masing negara tersebut. Sementara itu, dukungan langsung oleh supporter timnas Indonesia juga tersaji di kandang Arab Saudi pada bulan September lalu. Kala itu, kedatangan supporter ke stadion mampu membantu timnas Indonesia mendapat 1 poin berharga dari kandang Arab Saudi. Arya kemudian memberikan apresiasi kepada para supporter timnas Indonesia yang datang langsung. Terlebih, para supporter tersebut ternyata telah membentuk kelompok yang sudah sangat terorganisir. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan Maarten Paes siap tampil saat melawan Bahrain dalam laga lanjutan grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Kamis malam WIB. Dalam sesi konferensi pers pada Rabu, STY pun menegaskan kesiapan Paes dimainkan di pertandingan itu. 100% Paes akan bermain besok, ucap STY. Maarten Paes sudah terlibat dalam sesi latihan tim selama masa persiapan di Bahrain. Ini memperkuat indikasi pemain berusia 26 tahun itu siap dimainkan di pertandingan ini. Meskipun STY pada Selasa menyatakan kondisi Paes baru mencapai 70% untuk pertandingan ketiga timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes telah melakoni 2 pertandingan bersama timnas Indonesia saat bersua Arab Saudi dan Australia. Di 2 laga ini, Paes menunjukkan performa yang bagus. Exco PSSI Arya Sinulinga buka suara soal kabar naturalisasi Kevin Dix untuk jadi bagian timnas Indonesia. Nama Kevin Dix kembali mencuat dan disebut-sebut sebagai calon pemain naturalisasi berikutnya di timnas Indonesia. Arya belum mau berbicara banyak soal kabar naturalisasi Kevin Dix. Belum tahu, lihat nanti bagaimananya. Kan belum salaman juga, kata Arya. Kevin Dix berposisi sebagai back. Bila naturalisasi tersebut terwujud menjadi nyata, kedalaman di lini belakang timnas Indonesia makin bagus. Ya, nggak apa-apa juga biar kedalaman tim lebih kuat dan pilihan pelatih bisa banyak dan persaingan makin keras. Memang masuk timnas Indonesia itu berat daripada nggak ada pemain kan? Kalau kuat-kuatan kan kita lebih enak dibandingkan nggak ada pemain, ujar Arya. Kevin Dix merupakan pemain kelahiran Belanda. Ia punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Saat ini Kevin Dix berusia 28 tahun. Sebagai pemain, Kevin Dix punya jam terbang yang terhitung tinggi. Ia pernah membela sejumlah klub tenar seperti Vitesse, Fiorentina, dan Feyenoord. Sejak musim 2019-2020, Kevin Dix berkiprah di Liga Denmark. Saat ini ia membela Copenhagen dan membawa tim tersebut juara Liga Denmark pada 2021, 2022, dan 2022-2033. Shin Tae-yong mencoret 4 pemain jelang timnas Indonesia versus Bahrain. Dengan demikian, skuad Garuda akan mengerucut menjadi 23. Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga pada 10 dan 15 Oktober. Namun secara regulasi hanya ada 23 pemain yang bisa didaftarkan masuk skuad inti pertandingan.
Itu artinya bakal ada 4 nama yang bakal disisihkannya. Salah satu yang diprediksi bakal dicoret adalah Maarten Paes. Sebab kiper FC Dallas itu masih dihantui cedera pergelangan tangan. Hingga detik ini, Shin Tae-yong mengatakan kondisi Maarten Paes berangsur membaik. Namun semua keputusan bisa dibuatnya setelah ada pemeriksaan tim medis. Kemungkinan untuk bermain masih 70%, tapi hari ini dan besok akan dilihat terlebih dulu perkembangan pemulihannya, kata Shin Tae-yong. Menarik disaksikan siapa kira-kira yang akan dicoret Shin Tae-yong. Jika mencoret Maarten Paes, timnas Indonesia masih memiliki 2 kiper tangguh yakni Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Pemain anyar timnas Indonesia, Eliano Reinders ungkapkan tekadnya sebelum laga di markas Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium, Rifa dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memanggil 2 nama baru pada laga ini. 2 nama yang dimaksud adalah Eliano Reijnders dan Mace Hilgers. 2 pemain tersebut berpeluang untuk melakukan debutnya pada laga ini. Eliano Reijnders sudah bergabung ke kamp latihan timnas Indonesia di Bahrain. Adik dari bintang AC Milan, Tijani Reijnders tersebut mengaku senang bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dirinya senang dengan sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia. Semuanya bagus, ini adalah pertama kali saya bergabung bersama timnas, ujar Eliano Reijnders. Eliano Reijnders menanggapi sang kakak yang bakal menyaksikan laganya bersama timnas Indonesia. Dirinya yakin bahwa Tijani Reijnders bakal menyaksikan aksinya bersama timnas Indonesia. Pemain PC Zwolle tersebut ingin memberi kesan positif saat debut bersama timnas Indonesia. Pemain PC Zwolle tersebut sudah bersemangat menatap laga lawan Bahrain. Dirinya ingin mempersembahkan 3 poin untuk timnas Indonesia dari markas Bahrain. Eliano ingin memberi kesan yang indah bagi publik Indonesia. Eliano Reijnders bisa bermain di beberapa posisi selama karirnya. Di PC Zwolle, ia kerap diturunkan sebagai bek kanan. Namun, Eliano bisa bermain sebagai penyerang sayap. Selain itu, ia bisa jadi pemain nomor 10 di belakang penyerang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara terkait rumor Kevin Dix bakal menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Dix semakin santer dirumorkan akan menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat. Hal itu tak lepas dari pernyataannya dengan media Denmark. Bold. Kevin Dix belak-belakan mengaku tertarik membela Indonesia. Ia juga menambahkan, timnas Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin banyak pemain seperti saya yang memiliki 2 kewarganegaraan bergabung dalam tim. Isu itu semakin kuat setelah seorang seniman yang mengunggah percakapan dengan Dix. Sang pemain menyebut akan datang ke Jakarta. Mengetahui hal ini, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI meresponsnya dengan santai. Dia mengatakan, selama belum bersalaman dengannya hal itu belum dapat dipastikan. Ya semoga, kalau dia datang, salaman berarti benar, kan masih belum tahu, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengaku akan senang bila ada pemain Eropa yang memiliki darah Indonesia. Karena itu dia akan menyambut baik jika benar terjadi. Kalau saya lihat masalah rumor-rumor, saya rasa lebih ahli daripada saya sebagai ketum PSSI-nya. Ada pemain dari sini, punya turunan di sini, keluarganya lahir di sini. Seru juga ya. Tapi buat saya jadikan sebuah database, ucapnya.